Ada yang berkata bahwa sebuah rumah tangga belum lengkap kalau tidak ada kehadiran seorang anak di dalamnya. Namun bagaimana bila sepasang suami istri yang sudah lama sekali menikah namun belum dikaruniai sebuah buah hati? Apakah rumah tangganya bisa langsung saja dicap tidak bahagia? Belum tentu ya, karena tidak menjamin juga rumah tangga yang sudah dikaruniai buah hati, rumah tangganya aman-aman saja. Tidak semua pasangan langsung memiliki anak setelah mereka menikah. Ada yang harus menunggu begitu lama dan mengusahakan begitu banyak cara untuk bisa hamil. Namun kenyataannya memang berat. Walau begitu, kita mesti melihat hidup tanpa anak sebagai rencana Tuhan yang utuh, bukan sebagai suatu kesalahan atau kekurangan. Ada seorang teman yang sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai buah hati. Tanpa sengaja, di tengah-tengah obrolan kami dia sedikit curhat bahwa dia belum siap untuk punya buah hati dengan alasan belum siap dengan biaya-biayanya. Biaya kehidupan ke depannya, takut melahirkan, rumah masih ngontrak, pekerjaan belum menentu dan sebagainya. Begitu banyak alasan yang dia utarakan. Tapi sebenarnya semua yang dia utarakan itu adalah hal-hal atau resiko yang harus dia hadapi setelah menikah. Namun dia takut untuk menghadapinya. Di lain pihak, si suami sebenarnya sudah ngeberat sekali ingin punya anak. Sangat berbahaya sekali kalau si istri masih kekeh dengan keegoisannya, masih menunda-nunda momongan, dan ya kalau suaminya masih sabar menunggu. Tapi bagaimana bila suami sudah kehilangan kesabaran dan mencari kesenangan di luar? Wah, bahaya sekali bukan? Bisa jadi ada kendala di dalam tubuh yang mengharuskan untuk dicek oleh dokter kandungan. Kemudian ini yang biasa dialami oleh pihak istri. Atau suami yang mungkin kurang subur atau mengalami penyakit yang lain. Nah, disinilah letak suami dan istri untuk bisa saling menerima apapun keadaan masing-masing. Saling menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga setiap pasangan bisa mencari cara bagaimana untuk bisa saling memperhatikan satu sama lain tanpa saling menyalahkan. Terkadang untuk mengatasi belum hadirnya buah hati, ada saja yang bisa dilakukan, yaitu dengan mengambil anak dari saudara atau dari panti asuhan misalnya, atau mungkin kenalan akrab dengan teman. Maksudnya dengan ada anaknya tersebut bisa mendapatkan gairah hidup, menjalankan aktivitas layaknya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, sehingga bisa mengisi kekosongan yang dirasakan, kemudian bisa terobati. Sah-sah saja selama anak tersebut dirawat selayaknya sebagai anak sendiri tanpa dibeda-bedakan kasih sayangnya. Kalau akhir-akhirnya bisa hamil dan memiliki anak kandung sendiri, wah puji Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 126 ayat 5 mengingatkan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Artinya jika kita hidup terus untuk Tuhan dan sesama dan bekerja dengan giat bagi Tuhan, tentu kita akan menuai berkat sukacita dengan atau tanpa anak. Jangan sedih dan berkecil hati. Tuhan tahu sejauh mana kerinduan kita untuk mempunyai seorang anak. Karena itu yakinlah pasti bahwa akan indah pada waktunya.